Sejarah perkembangan astronomi masa keemasan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu falak belum mengalami perkembangan yang signifikan. Karena pada saat itu, umat Islam disibukkan dengan upaya-upaya menyebarluaskan ajaran Islam di seluruh pelosok dunia. Sehingga aktivitas untuk mengkaji tentang astronomi sangat kurang sekali. Jikapun ada, itu hanya sebatas pengetahuan-pengetahuan langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan belum ada kajian ilmiah yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Latar belakang sejarah. Bait Al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada abad ke-8 di Baghdad. Setelah kekuasaan Abbasiyah menggantikan Umayyad tahun 750 Masehi, ibu kota dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Baghdad berkembang menjadi pusat politik, budaya, dan keilmian. Khalifah Islam didorong oleh stabilitas politik dan kekayaan. Abbasiyah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan secara besar-besaran. Bait Al-Hikmah, pusat ilmu global, menjadi tempat berkumpul para ilmuwan dari berbagai wilayah dan latar belakang agama, Islam, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster. Tugas utama menerjemahkan dan mengembangkan teks-teks kuno dari Yunani, India, Persia, dan Sumeria. Menyediakan akses pada karya-karya klasik seperti tulisan Plato, Aristoteles, Euclid, Hippokrates, dan Ptolemy. Memfasilitasi diskusi ilmiah, meneliti, dan menyebarkan ilmu ke dunia Islam dan kemudian Eropa. Pentingnya astrologi dan awal astronomi. Pada masa itu, astrologi dianggap sebagai cabang ilmu penting dalam masyarakat Arab. Bintang dan planet dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa di bumi. Studi langit berkembang dari astrologi menuju pendekatan ilmiah berbasis observasi dan pengukuran. Ketelitian dalam pencatatan posisi benda langit melahirkan dasar bagi astronomi. Al-Khwarizmi dan tabel astronomi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi adalah ilmuwan besar dari Bait Al-Hikmah. Menyusun Jiz al-Sinhin, salah satu tabel astronomi tertua yang digunakan selama berabad-abad. Tabel ini mencakup data posisi matahari, bulan, dan planet berdasarkan perhitungan matematis. Al-Ma'mun menunjuk Al-Khwarizmi sebagai astronom istana karena kontribusinya yang luar biasa. Observatorium pertama di dunia Islam. Al-Ma'mun mendirikan Observatorium Syamsiah di Baghdad tahun 828 Masehi. Observatorium kedua dibangun di Damaskus untuk membandingkan hasil pengamatan dari dua lokasi. Ini adalah langkah awal metode ilmiah verifikasi data dengan observasi lintas wilayah. Para astronom mencatat gerak planet, bintang, dan gerhana dengan instrumen yang disesuaikan. Buku Mumtahaziz dan Teknik Observasi. Karya penting dari tim astronomi Al-Ma'mun adalah Mumtahaziz. Buku ini berisi data astronomi yang akurat berdasarkan hasil observasi sistematis. Mereka mampu mengukur titik kulminasi matahari dengan menghitung waktu gerhana bulan. Teknik ini menjadi dasar bagi kalibrasi kalender dan perhitungan waktu sholat. Pengukuran lingkar bumi. Al-Ma'mun membentuk tim ilmuwan untuk mengukur panjang keliling bumi. Dua tim dikirim ke arah utara dan selatan dari titik yang sama di dataran Sinjar, Irak. Mereka mengukur jarak untuk setiap 1 derajat garis lintang bumi secara empiris. Hasilnya sangat akurat, hanya berbeda 500 meter dari nilai yang diketahui saat ini. Warisan ilmiah dan intelektual Abbasiyah. Masa Al-Ma'mun ditandai sebagai puncak zaman keemasan Islam. Baghdad dikenal sebagai pusat studi sains dan humaniora dunia. Ilmu yang dikembangkan mencakup astronomi, matematika, kedokteran, grafik, kimia, filsafat, dan sastra. Ilmuwan dari barat datang belajar ke Baghdad dan membawa ilmu ini kembali ke Eropa, memicu Renaissance.